Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami ya Tuhan, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Yohanes pasal 12 ayat 7 dan 8. Demikianlah sabda Tuhan. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Tema renungan saat ini adalah kasih yang tidak menghitung harga. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah Tuhan Yesus diurapi oleh Maria merupakan kisah yang memiliki makna yang sangat dalam. Namun kita akan melihat kisah ini dari permukaan yang nampak sangat jelas. Maria mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. 300 dinar yang setara dengan upah pekerja hampir selama 1 tahun pada saat itu. Tuhan Yesus menerima perbuatan baik Maria, bahkan memujinya sebagai peringatan akan kematiannya. Namun Yudas menilai perbuatan tersebut sebagai pemborosan besar dengan kedok membantu orang-orang miskin. Dari fakta-fakta ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan Yesus menerima sepenuhnya kebaikan Maria, walaupun ia sendiri adalah sumber kebaikan dan belas kasihan. Namun salah satu muridnya menentang hal tersebut karena menggunakan penilaian untung rugi. Mungkin saja penilaian Yudas tidak salah, mengingat secara ekonomis nilai minyak narwastu tersebut sangat tinggi. Namun Tuhan Yesus menggunakan penilaian yang melampaui perhitungan untung rugi secara ekonomi, yaitu kasih dan ucapan syukur Maria. Tindakan Maria ini merupakan ucapan syukur kepada Tuhan karena kasih anugerah dan kebaikan yang telah ia terima. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, ada kalanya kita merasa enggan untuk menerima kebaikan orang lain. Terlebih lagi ketika kita melihat status ekonomi orang tersebut berada di bawah kita. Mungkin kita merasa bahwa kitalah yang seharusnya menolong dia, bukan sebaliknya. Namun terkadang dengan menolak kebaikan orang lain, itu merupakan salah satu bentuk kesombongan rohani yang tersembunyi. Kita menempatkan diri sendiri dalam posisi yang lebih tinggi, dan dia dalam posisi yang tidak berdaya. Dengan kata lain, kita menghalangi orang tersebut untuk mempraktikkan kasih atau ucapan syukur atas kebaikan yang pernah ia terima. Belajar dari Tuhan Yesus yang menggunakan penilaian melampaui perhitungan untung rugi. Kita pun harus belajar untuk menerima kebaikan orang lain. Ketika kita menerima kebaikan dari orang lain, maka dengan demikian kita melapangkan niat baiknya untuk berbuat baik. Mari kita praktekkan kasih Tuhan secara nyata. Kasih yang berasal dari dalam hati,
bukan kasih yang transaksional, yaitu memperhitungkan untung rugi. Karena Tuhan Yesus pun datang ke dunia untuk menyelamatkan kita manusia berdosa tanpa memikirkan untung rugi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, tolong kami untuk bisa menghargai kebaikan orang lain, sehingga kami pun bisa melakukan kebaikan yang sama terhadap sesama kami. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami permasalahan, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong dan memberkati, sehingga setiap permasalahan dan kesulitan yang dialaminya dapat teratasi karena pertolongan Tuhan. Kami ingin menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi setiap orang yang kami jumpai sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.